Penghinaan Rocky Gerung selama ini terhadap Pak Jokowi akhirnya terbalaskan. Bahkan Menkeu terbaru kita memerintahkan supaya Bung Rocky ini belajar ilmu ekonomi lagi. Waduh, aduh, aduh. Ini dia teman-teman. Mari kita tonton videonya. Saya mau ngetik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia sekarang ledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, betul-betul dikeringkan uang. Kita paksa naikin. Kita di Maritim mana bisa maksa. Ini nggak ada BI kan ya? Nggak ada ya? Maaf kalau ini. Kita paksa dari istana supaya uang masuk ke sana. Ini masih nggak cukup. Di sini kita paksa fiskal, gelontorin uang seperti yang saya lakukan kemarin. Hari ini efektif. Gelontorkan uang kamu jangan taruh di bank sentral, taruh di sistem ekonomi. Akibatnya kan pertumbuhannya seperti ini, kredit tumbuh lagi, kita recover. Tapi habis itu, jadi saya mau ngetik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia sekarang ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Serah. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004, pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi, Pak. Waduh. Ini gimana teman-teman? Nah, seperti yang kita tahu kan, Rocky Gerung ini suka nyerang, suka nyinyir, dan suka fitnah, ngata-ngatain, merendahkan Pak Jokowi, dan segala macam. Bahkan mengatakan, Pak Jokowi selama 2 periode ini jadi presiden RI enggak ngapa-ngapain. Nah nih, dengerin nih penjelasan dari Pak Purbaya, Menkeu terbaru kita. Jasa besar yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Apa prestasi Pak Jokowi? Nggak ada. Memang nggak ada. Sorry aja. Tunjukkan apa? Jalan tol itu, kalau saya bisa berutang, saya sendirian bisa bikin jalan tol dengan suruh saya kumpul 10 arsitek. Gampang aja kan? Lain kalau Pak Jokowi bilang, saya buat jalan tol sesuai dengan janji saya, yaitu tidak berutang. Ini jalan tol pakai utang, siapapun bisa. Jadi simple. Dan utang itu kemudian dibebankan pada rakyat. Setiap hari Sri Mulyani cari cara untuk majakin rakyat. Macam-macam dipajaki sekarang. Demi membayar utang itu. Tetapi pendukung rejim tepuk tangan. Hanya di era Jokowi jalan tol jadi panjang. Iya, tapi jalan pikiran jadi pendek. Ini salah satu cuplikan Rocky Gerung yang merendahkan Pak Jokowi. Menyerang Pak Jokowi. Katanya Pak Jokowi enggak ngapa-ngapain. Misalnya seperti jalan tol yang dibangun Pak Jokowi hasil dari utang tetapi diledekin sama Rocky Gerung. Waduh. Wajar saja ya kalau Menkeu Pak Purbaya menyuruh supaya Bung Rocky ini belajar ilmu ekonomi. Lihat dengan tolok ukur yang objektif, yang jelas. Salah satu tonggak pemerintahan di setiap negara adalah mampu atau tidak kita menjaga inflasi.
inflasi kita salah satu terendah di dunia, mungkin di antara 5 negara yang terendah di dunia. Mungkin inflasi yang lebih rendah dari kita, mungkin Tiongkok, Mandarin. Ini prestasi. Dan saya harus katakan, jujur ini, bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif, ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi. Nah, Mungkin pengalaman mereka, pengalaman beliau sebagai wali kota, membuat beliau ngerti bagaimana memanage inflasi yang mungkin nggak ada di buku, nggak diajarkan di Harvard atau di MIT. nah, Presiden Prabowo saja berulang kali mengakui kehebatan prestasi Pak Jokowi. Prabowo puji cara Jokowi tekan inflasi. Ini nggak diajarkan di Harvard atau MIT. Aduh. Benar-benar ya, Rocky Gerung ini dipermalukan. Pertama, ingat saya pernah di forum ini, di Total Politik, saya menyatakan kehebatan Pak Jokowi harus kita akui, dia pemain politik tercanggih setelah reformasi ini. Bahkan mungkin selama Indonesia ada, jangan-jangan gitu, adalah karena dia penulis skenario, dia sutradara, dia aktor, sekaligus dia director of photography. Sekaligus admin medsos. Jadi tidak ada deviasi. Kalau yang lain, penulis skenario saja. Sutradaranya orang lain. Dari target 100, meleset 90 di tangan sutradara. Nanti aktor meleset lagi tinggal 80. Jadi banyak sekali deviasinya. Pak Jokowi enggak. Semuanya straight. Jadi straight A gitu. Kalau kita bicara nilainya A, semuanya A gitu. Waduh, nah gimana nih teman-teman? Gimana nih menurut kalian? Nah banyak kan? Banyak sekali kalau berdasarkan kata-kata nyinyiran Rocky Gerung kembali lagi di sana. Bagaimana kata-kata pedesnya, nyinyirnya ke Pak Jokowi. Pokoknya apapun yang dilakukan, kebijakan-kebijakan Presiden ke-7 Pak Jokowi waktu itu hingga sekarang, itu salah terus di mata Rocky Gerung dan di mata barisan pembenci lawan-lawan politik Pak Jokowi. Tapi apa fakta yang sebenarnya terjadi? Benar-benar Pak Jokowi berjasa besar bagi bangsa Indonesia. Seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi. Waduh. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Jadi Jokowi membebani bangsa ini melalui Prabowo segala macam kejahatan dia. Saya sebagai kejahatan. Karena dari awal seluruh indikasi untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak taat pada aturan itu terbukti itu, dan itu yang menyebabkan ya, defisit anggaran, kerusakan lingkungan, keakraban warga negara hilang, tuh ketegangan sosial naik terus, segala macam hal sebenarnya di situ kan. Prabowo mau masuk pada rasionalitas ekonomi itu, belum apa-apa dia udah bilang 8% pertumbuhan, itu artinya kayak bajai dikebut di jalan tol itu meledak mesinnya. Ini Rocky Gerung lagi-lagi kan meremehkan, merendahkan Pak Jokowi. Waduh. Benar. Saran atau perintah dari Pak Purbaya yang mengatakan Rocky Gerung, Bung Rocky, belajar ilmu ekonomi lagi biar paham. Orang ini mengaku akademisi. Kemudian juga mengaku sebagai profesor. Dan senang banget disebut profesor. Padahal dia bukan profesor. Cuman S1 doang. Kemudian yang ketiga, dia juga mengaku sebagai dosen. Adik-adik semua kan mahasiswa ya. Jadi saya pikir kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik ya yang mengaku ngajar di banyak universitas, nggak pantas ngomong seperti itu. Karena itu mengajarkan kebodohan politik. Bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswanya yang baik, justru malah membuat mahasiswa Indonesia kalau ditangani oleh orang satu ini akan menjadi brutal. Waduh, ini
semprotan pedas dari Bu Irma Caniago terhadap Rocky Gerung. Gimana nih bagi yang selama ini mengidolakan sosok Rocky Gerung? Irma, Rocky Gerung patut dipenjara bahkan ya, dan memecah belah bangsa. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama ini? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.